Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Sari dari kelas PAI 4F dengan NIM 12120202388. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS ya. Pertanyaan pertama yaitu tuliskan dan jelaskan 3 prinsip penting dalam filsafat ilmu yang saudara ketahui. Yang saya ketahui 3 aspek filsafat ilmu. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Jadi ontologi ini adalah ilmu yang membahas apa yang ingin diketahui mengenai tentang ada dengan perkataan lain, bagaimana hakikat objek yang telah ditelaah sehingga membutuhkan pengetahuan. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori. Ya, jadi bagaimana proses memperoleh ilmu pengetahuan tersebut gitu. Yang ketiga itu aksiologi. Aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Jadi maksudnya itu adalah aksiologi ini membahas tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Nah, kemudian ada pertanyaan nomor 2 ya. Nomor 2 itu pertanyaannya, jelaskan secara sistematis upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Nah, menurut saya ya, upaya yang bisa dilakukan untuk mencari pengetahuan ilmiah itu yang pertama adalah observasi ya. Upaya pertama adalah mencari pengetahuan ilmiah adalah mencari observasi terhadap fenomena yang menarik perhatian. Observasi dilakukan dengan cermat dan teliti untuk mengumpulkan data dan objektif tentang fenomena tersebut. Yang kedua yaitu berdasarkan observasi, penelitian atau ilmuwan mengembangkan pertanyaan yang spesifik dan terarah terkait fenomena yang diamati. Pertanyaan ini menjadi dasar dari proses penelitian ilmiah. Yang ketiga yaitu setelah merumuskan pertanyaan, langkah selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Hipotesisnya atau dugaan sementara ya, atau jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan. Hipotesis haruslah spesifik, terukur, dan dapat diuji secara sistematis. Untuk menguji hipotesis, peneliti merancang eksperimen yang tepat. Rancangan eksperimen harus memperhatikan variabel yang relevan, mengatur kelompok kontrol, dan menggunakan metode yang valid dan dapat direplikasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data melalui eksperimen atau observasi lanjutan. Data yang terkumpul haruslah akurat, terpercaya, dan sesuai dengan tujuan peneliti. Setelah mengumpulkan data, peneliti menganalisis data tersebut menggunakan metode statis atau teknik analisis lainnya. Analisis data bertujuan untuk mencari pola, hubungan, atau makna yang terkait dengan pertanyaan peneliti dan hipotesis yang diajukan. Hasil analisis dapat dievaluasi dan diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Kesimpulan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat dijelaskan secara logis. Langkah terakhir dalam upaya mencari pengetahuan ilmiah adalah mempublikasikan hasil peneliti dalam jurnal ilmiah atau forum ilmiah lainnya. Publikasi ini memungkinkan ilmuwan lain untuk mempelajari, meninjau, dan menguji kembali peneliti yang telah dilakukan ya. Setiap langkah-langkah tersebut, proses mencari pengetahuan ilmu juga melibatkan kolaborasi dengan ilmuwan lain, pengujian ulang oleh peneliti independen, dan penyempurnaan teori atau metode berdasarkan temuan baru. Selain itu, untuk mencari pengetahuan ilmiah juga terus berlanjut melalui pengulangan penelitian, pengembangan teknologi, dan eksplorasi ilmiah yang lebih lanjut. Kemudian pertanyaan nomor 3 yaitu tuliskan syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Tuliskan beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah dan beberapa hasanah pengetahuan ilmiah. Oke, syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah apabila pengetahuan ilmu harus didasarkan pada pengamatan yang akurat dan data empiris yang terverifikasi. Informasi atau klaim yang tidak dapat diuji secara empiris tidak dianggap sebagai pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmiah harus bersifat objektif, yaitu tidak terpengaruh oleh preferensi, keyakinan, atau pendapat pribadi. Peneliti harus berusaha menghindari bias dan memperlakukan semua data dengan adil dan objektif.
Hasil pengetahuan ilmiah harus dapat direplikasi oleh orang lain yang melakukan penelitian yang sama atau serupa. Hasil yang dapat direplikasi secara independen memperkuat keandalan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah harus melalui proses pre-review, yaitu dievaluasi dan dikritisi oleh ahli atau pakar dalam bidang yang relevan sebelum diterbitkan atau diterima secara luas oleh komunitas ilmiah. Pengetahuan ilmiah harus didasarkan pada pemikiran rasional dan logis. Prosedur, metode, dan argumen yang digunakan haruslah konsisten dan dapat dipahami secara rasional. Beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah ini melibatkan perancangan dan pelaksanaan eksperimen, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil untuk menghasilkan pengetahuan baru. Pengamatan sistematis terhadap fenomena alam atau manusia untuk mengumpulkan data awal dan mengidentifikasi pola atau hubungan yang mungkin menjadi subjek penelitian. Serangkaian langkah yang terkontrol untuk menguji hipotesis dan mendapatkan bukti empiris, melibatkan analisis mendalam tentang individu, kelompok, atau situasi tertentu untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang masalah atau fenomena yang sedang dipelajari. Pengumpulan data dari sampel populasi yang mewakili populasi yang lebih luas untuk mengidentifikasi pola atau tren. Kemudian mengembangkan model matematika atau kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel dan fenomena yang diamati. Beberapa hasanah pengetahuan ilmiah yang ada saat ini meliputi fisika, kimia, biologi, matematika, astronomi, psikologi, sosiologi, ilmu komputer, ekonomi, dan linguistik ya. Linguistik itu mempelajari bahasa dan komunikasi manusia, termasuk struktur bahasa, sejarah bahasa, dan psikolinguistik ya. Ini hanya beberapa contoh hasanah pengetahuan ilmiah yang ada pada saat ini. Dan pengetahuan ilmiah terus berkembang seiring dengan pertemuan baru dan penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Kemudian nomor selanjutnya yaitu bagaimana menurut Anda sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas atau ilmu dikembangkan terikat dengan nilai? Kemukakan argumen Anda. Nah, menurut saya ya, pengembangan ilmu dapat dilakukan dengan pendekatan yang melibatkan kedua elemen, yaitu pengembangan bebas nilai dan terikat dengan nilai. Berikut yang saya kemukakan. Yang pertama itu pengembangan bebas nilai ya. Pengembangan bebas nilai ini mendukung pendekatan ini berargumen bahwa ilmu harus bebas dari nilai-nilai subjektif dan perlu ditekankan pada objektivitas dan kebebasan dalam mencari pengetahuan. Argumen-argumen yang mendukung pengembangan bebas nilai adalah objektivitas, generalisasi, dan kepentingan masyarakat. Kemudian pengembangan terikat dengan nilai, yaitu pendukung pendekatan ini berpendapat bahwa ilmu tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari nilai-nilai sosial. Etika, dan moral. Mereka berargumen bahwa pengetahuan ilmiah harus mempertimbangkan implikasi etis, dampak sosial, dan nilai-nilai yang melibatkan pilihan nilai. Argumentasi yang mendukung pengembangan terikat dengan nilai yaitu tanggung jawab sosial, konteks budaya dan sosial, dan etika penelitian. Dalam prakteknya, kedua pendekatan ini tidak saling eksklusif. Ilmuwan seringkali berusaha menjaga keseimbangan antara objektivitas dan nilai-nilai yang terikat dengan konteks penilaian mereka. Perdebatan mengenai peran nilai dalam ilmu terus berlanjut dan sangat dipengaruhi oleh bidang penelitian, perspektif pribadi, dan konteks sosial. Kemudian dan nomor terakhir ya, yaitu dari aspek metodologi. Apa perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang menggunakan pengukuran numerik, statistik, dan analisis kuantitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metode yang umum digunakan dalam pendekatan ini meliputi survei, eksperimen, terkontrol, dan analisis statistik. Tujuan pendekatan
Kuantitatif yaitu untuk menjelaskan hubungan antara variabel dan menguji hipotesis secara objektif. Fokusnya adalah pada generalis dan penemuan pola secara luas. Kemudian data yang dikumpulkan dalam pendekatan ini berupa angka termasuk skala pengukuran dan statistik. Analisis statistik digunakan untuk menguji hipotesis dan mencari hubungan antara variabel. Kemudian perlu adanya kontribusi. Pendekatan kualitatif memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan menyediakan bukti yang kuat dan dapat diuji secara statistik. Pendekatan ini memungkinkan pembentukan teori, penemuan pola yang berlaku secara umum, dan generalisasi hasil penelitian. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang mengumpulkan dan menganalisis data dan bersifat deskriptif dan naratif. Metode yang umum digunakan dalam pendekatan ini meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis teks. Tujuan dari pendekatan kualitatif yaitu untuk memahami makna, interpretasi, dan konteks dari fenomena yang sedang dipelajari. Fokusnya adalah pada pemahaman yang mendalam dan kaya tentang pengalaman manusia. Kemudian data yang dikumpulkan dalam pendekatan ini berupa teks, gambar, suara, dan catatan lapangan. Analisis data melibatkan proses pengkodean, kategorisasi, dan penemuan pola tematik. Kemudian pendekatan kualitatif memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan pemahaman mendalam tentang konteks kompleksitas dan variabel dalam fenomena sosial dan perilaku manusia. Pendekatan ini membantu menggali persepsi, motivasi, dan pengalaman manusia yang mungkin tidak terdeteksi melalui metode kuantitatif. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan dapat digunakan dalam kombinasi untuk menyelidiki fenomena yang kompleks dan multidimensi. Penggunaan pendekatan yang tepat tergantung pada pertanyaan peneliti, konteks dan sifat fenomena yang sedang dipelajari. Kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama memperkaya pemahaman kita tentang dunia dan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dengan cara yang unik. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.